Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video saya. Ini adalah video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran produktif kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan SMK Saraswati Salatiga. Anak-anakku sekalian, selamat menikmati buah kerja keras kalian selama 1 tahun. Jadikan kenaikan kalian ini sebagai tonggak awal kembali dalam meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik di perguruan tinggi atau dunia kerja nanti. Selamat naik ke kelas 11. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran produktif. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tips efektif belajar di rumah selama pandemi. Anak-anakku semua, yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Hindari kasur untuk menghindari kalian tertidur saat belajar. Yang kedua, sediakan alat-alat seperti pulpen dan buku. Ketiga, pastikan koneksi internet kalian dalam kondisi yang baik. 4. Ikuti pembelajaran dan kerjakan tugas sesuai jadwal. 5. Fokus dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. 6. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan di rumah saja. Nah, apabila kalian berkepentingan sangat mendesak, jangan lupa selalu gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Nah, langsung saja kita awali di pertemuan pertama ini dengan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar terlebih dahulu untuk mata pelajaran produktif kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan. Mata pelajaran dalam produktif ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah PMKR, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang kedua adalah PSPT, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Dan yang ketiga adalah PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Para siswa, video pembelajaran ini juga ada di channel YouTube Ibu, Nurul Terahayu. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe, like, dan komen untuk mengetahui video-video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar PMKR, hal-hal yang harus kalian kuasai dalam 1 tahun yang dibagi 2 semester ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawatan berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Kedua, sistem pelumasan. 3. Sistem pendinginan. 4. Sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. 5. Perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi (FV). 6. Perawatan engine management system. 7. Sistem bahan bakar diesel pompa injeksi tipe inline. 8. Sistem bahan bakar diesel pompa injeksi tipe rotary. 9. Sistem bahan bakar diesel common rail. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Kemudian, kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran PSPT atau pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perawatan kopling, perawatan transmisi manual, perawatan transmisi otomatis, kemudian poros propeller, diferensial, dan perawatan poros roda. Ini akan kita bahas di semester gasal. Kemudian untuk semester genap, materi-materi yang harus kita kuasai adalah yang pertama sistem rem konvensional, kemudian anti-lock brake system atau ABS, sistem suspensi, power steering, spurring and balancing, serta chassis dan pemindah tenaga.
Nah, para siswa, ini adalah KI dan KD untuk PSPT serta PMKR. Untuk PSPT, Ibu akan bertim teaching dengan Bapak Bona, dan kemudian untuk KI dan KD PKKR akan dijelaskan oleh beliau di jam mata pelajaran produktif berikutnya. Nah, para siswa, untuk pertemuan pertama, Ibu akan membahas tentang pelajaran PMKR. Yang pertama kita masuk ke kompetensi pertama, yaitu tentang perawatan berkala, sistem utama engine, dan mekanisme katup. Saya harap kalian sudah siap untuk menerima pelajaran, meskipun ini hanyalah sebuah awalan untuk pemanasan dalam belajar kita. Para siswa, pemeliharaan atau maintenance adalah suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau untuk memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini meliputi perawatan dan perbaikan. Nah, sedangkan pemeliharaan terdiri dari dua macam, yaitu perawatan terencana atau perawatan berkala, dan yang kedua adalah perawatan yang tidak terencana atau perbaikan jika terjadi kerusakan sewaktu-waktu. Para siswa, pemeliharaan berkala mesin kendaraan dalam interval sekitar 10.000 km disebut dengan servis besar, atau kita kenal dengan istilah tune-up. Nah, para siswa, apa sih bedanya kendaraan yang sering di tune-up dan tidak? Pasti kalian sudah tahu ya. Kendaraan yang terawat atau sering dilakukan perawatan terencana atau berkala sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan intervalnya, pasti akan memiliki kondisi yang baik, meskipun umur kendaraan sudah tua dan sudah berjalan jauh. Nah, beda dengan kendaraan yang tidak terawat. Kendaraan mudah rusak dan kendaraan selalu dalam kondisi yang tidak siap digunakan. Nah, inilah bedanya kendaraan yang selalu dilakukan servis rutin dan tidak. Nah, para siswa, apakah kalian sudah tahu apa saja hal-hal yang harus kalian lakukan dalam perawatan berkala? Nah, ini adalah daftar pemeliharaan berkala dalam merawat sebuah kendaraan. Untuk daftar pemeliharaan ini nanti Ibu akan lampirkan di PPT dalam Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa melihat lebih detail apa saja pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan dalam perawatan berkala. Dimulai dari komponen mesin itu sendiri, ada pengencangan baut kepala silinder, pengencangan baut mur dalam saluran masuk dan buang atau intake dan exhaust manifold. Kemudian mulai dari penggantian atau penyetelan drift belt, timing belt, penyetelan katup, serta tes tekanan kompresi. Nah, untuk pada komponen pelumasan, sistem pelumasan, item yang harus kita periksa adalah mulai dari penggantian oli mesin dan penggantian filter oli. Dalam komponen sistem pendinginan, mulai dari kebocoran air pendingin, kebocoran saluran air pendingin, fungsi termostat, dan mengganti air pendingin. Nah, untuk komponen sistem pengapian, kita memeriksa mulai dari kondisi baterai, kondisi fisik atau rumah baterai itu sendiri, terminal-terminalnya, kemudian elektrolit, pemeriksaan dan atau penggantian busi, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, dalam sistem
kontrol emisi, serta sistem bahan bakar bensin, serta dalam komponen pendukung-pendukung lainnya. Kalian bisa lihat lebih detail nanti di PowerPoint yang akan Ibu bagikan di link Google Classroom. Nah, para siswa, sebenarnya dalam melaksanakan pemeliharaan berkala ini tidak harus mengikuti urutan pekerjaan yang ada di daftar tadi. Kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi mesin itu sendiri. Misalnya saat kendaraan baru datang di bengkel, kalian bisa memeriksa item-item yang harus dilakukan ketika mesin dalam keadaan panas. Seperti itu misalnya. Nah, yang pasti untuk penyetelan idle atau penyetelan putaran mesin dan campuran bahan bakar itu harus dilakukan paling akhir setelah semua pekerjaan utama pemeliharaan berkala selesai atau kalian selesaikan dengan baik. Nah, para siswa, sebelum kalian melakukan perawatan berkala atau tune-up, ada berbagai tahap-tahap pelaksanaan. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan. Apabila kalian dalam satu tim, kalian harus menentukan siapa mekanik yang harus mengerjakan dan siapa yang mengontrol. Kemudian, catat data kendaraan pada form atau lembar daftar pekerjaan servis. Siapkan buku manual, yaitu untuk mencari data-data penyetelan untuk kendaraan yang akan kalian kerjakan dan cara-cara menservis atau cara merawatnya. Kemudian, siapkan tempat kendaraan. Nah, tempat kerja kalian ini harus dalam keadaan yang bersih dan tertata. Kemudian, siapkan peralatan servis yang lengkap dan teratur. Siapkan bak-bak untuk menempatkan komponen-komponen yang akan dilepas dari kendaraan. Hal ini untuk mempermudah pemasangan kembali dan pengontrolan kelengkapan komponen. Kemudian, tempatkan kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan. Para siswa, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pekerjaan. Jika terjadi kerjasama antara beberapa orang mekanik, tugas-tugas perlu dibagi dengan jelas. Nah, kemudian apabila kalian telah selesai melakukan perawatan seperti mengecek kebocoran-kebocoran air atau cairan, misalnya di situ ada oli, kemudian bensin atau air, kalian harus bersihkan dengan baik. Kemudian ikuti daftar pekerjaan tahap demi tahap sesuai dengan standar operasional prosedur. Misalnya, sebelum melakukan pemeliharaan atau perawatan berkala, kalian terlebih dulu harus memasang fender cover pada kendaraan untuk menghindari kendaraan kotor. Kemudian pekerjaan yang telah selesai harus diketahui dan ditandatangani oleh supervisor atau yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap tes jalan dan kontrol akhir. Kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah ada alat yang tertinggal di dalam kendaraan atau ruang mesin. Nah, hal ini harus dihindari ya. Harus benar-benar dicek secara baik. Kemudian cek dengan cermat pengikat, sambungan-sambungan dan kebocoran pada bagian-bagian yang telah kalian kerjakan tadi. Kemudian cek kembali batas permukaan cairan pada mesin seperti batas pengisian oli dan air seperti air radiator. Kemudian kontrol unjuk kerja mesin yang telah diservis sesuai dengan standar operasional prosedur. Selesaikan catatan-catatan pada lembar daftar pekerjaan. Misalnya, uraian pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, bahan yang digunakan atau spare part dan harganya, serta biaya pekerjaan. Nah, para siswa,
Tahap yang terakhir adalah tahap pembersihan dan penyerahan kendaraan. Kendaraan harus keluar bengkel lebih bersih dan harum daripada waktu masuk. Jangan lupa untuk membersihkan bagian-bagian dalam kendaraan yang telah kalian raba dalam pemeriksaan tadi. Misalnya pegangan pintu, setir atau roda kemudi, tuas rem tangan, tangkai transmisi, tempat duduk, dan lain sebagainya. Kendaraan yang telah dikontrol dan dipastikan baik, bersih dan harum, siap diberikan kembali kepada pelanggan atau customer. Ingatlah pepatah, jika hal yang terakhir itu baik, maka semua hal yang telah terjadi sebelumnya akan menjadi baik pula. Kemudian yang terakhir, bersihkan lagi alat dan tempat kerja kalian dengan baik dan bersih untuk bisa kalian gunakan lagi dalam mungkin memelihara atau perawatan atau tune up berikutnya. Nah, para siswa, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan dalam pertemuan pertama ini adalah materi supaya kita pemanasan terlebih dahulu sebelum menginjak ke materi berikutnya ya. Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube channel Ibu Nurul, Nurul Terahayu, atau kalian bisa tulis pertanyaan kalian di Google Classroom. Sertakan nama lengkap dan kelas. Tanyakan apa saja yang kalian rasa belum jelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau materi yang harus kita bahas selanjutnya nanti adalah tentang mekanisme katup. Nah, ini kurang lebih gambar katup seperti ini ya. Jadi nanti kalian sudah punya bayangan apa yang dimaksud dengan katup atau mekanisme katup itu seperti apa. Nah, untuk persiapannya kalian bisa membaca-baca tentang materi katup terlebih dahulu, bisa melalui Google atau dari sumber-sumber lainnya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan pertama ini Ibu cukupkan. Atas perhatian dan kerjasama Ibu ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Ibu Nurul, Nurul Terahayu. Dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.